kedua, saya ini bekerja. Di dalam sebuah ruangan, saya selalu menjadikan tempat curhat teman-teman tentang gibahan seseorang. Saya berusaha ingin melepas semua itu, tapi nggak bisa karena dalam ruang lingkup itu. Karena saya ingat pada sebuah dosa, bagaimana cara mengatasi? Karena setiap teman itu selalu curhatnya ke saya. Saya sih diam aja karena saya berpikir takut dosa, tapi apakah saya mendengarkan itu dosa? Dan seandainya curhatan teman-teman tentang gibah itu dosa, bagaimana solusinya, Buya? Hanya itu, dan saya mohon petunjuk. Banyak, Bu. Dan saya minta ridho dari Buya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, semua dari kita itu, orang itu kan senang kalau kita itu dianggap baik atau punya kelebihan, itu senang semua manusia. Cuman kita harus tahu diri, betul enggak saya punya kelebihan? Kalau kita tidak punya kelebihan, dibilang punya kelebihan kok senang, berarti kita bohong dong dengan diri kita. Misalnya ada orang ke toilet, setelah itu keluar, yang datang setelahnya bilang, oh harumnya. Kira-kira ini beneran apa ngecek kan gitu ya? Oh harumnya gitu. Itu berarti. Jadi begini, kalau Anda ada orang curhat kepada Anda, siapa saja, Anda harus tahu diri Anda dong. Saya itu pantas tidak curhat, punya ilmunya enggak saya? Apalagi nanti hubungi dengan hukum dan sebagainya. Kalau tidak jangan sok. Cuman semua dari kita itu kalau sudah didatangi orang langsung kayak jadi ustadz atau ustadzah, langsung siap. Oh iya, masya Allah, terus masya Allah kamu harus begini, langsung bernasihat ria karena langsung menjadi ustadzah. Kemarin enggak, ini biasa gayanya semua dari kita itu. Kalau sudah ada orang datang langsung berperan dia. Oh iya masya Allah. Kalau tidak atau bilang ya bukan bagian saya, apalagi urusan pribadi begitu. Kemudian ngomongin orang nggak boleh, bukan bagian saya, jangan ngadu. Cuman kadang kita langsung merasa pikir jadi ustadz. Wah ini sudah curhat ke saya, ini ustadz, tempat tumpuan orang bertanya. Akhirnya aduh saya orang banyak bertanya ke saya. Nah ini kita harus paham sisi ini. Kalau saya punya bakat untuk menyelesaikan permasalahan, maka benar orang ngadu ke kita. Kalau kita tidak punya bakat menyelesaikan permasalahan, kalau orang ngadu ke kita, itu ngajak gunjing. Ngajak gunjing. Ya kan? Kenapa? Dia ngadu kepada orang, termasuk curhat itu kepada siapa dianggap curhat sejati. Curhat itu menyampaikan permasalahan orang atau dirinya kepada orang yang akan atau diduga bisa menyelesaikan masalah. Lalu sekarang mau depan sana security diajak ngobrol, kemudian yang nemeni anak-anak, yang nyambut tamu diajak ngobrol permasalahan. Wah ini namanya gunjing istrinya, gunjing suaminya, sebab semua orang diajak ngomong. Jadi pastikan Anda akan curhat. Mungkin Anda ingin menyelesaikan permasalahan nggak mampu. Saya harus minta bantuan orang lain. Lah ini harus dipilih. Orang yang aku tanya harus orang yang punya kapasitas, punya bakat, punya ilmu di dalam permasalahan saya. Maka aku tanya pada dia, baru nanti benar. Itu pun cara bertanya pun tidak langsung to point, suamiku atau istriku. Ntar dulu bang, kalau ada seorang begini gimana solusinya? Oh gini, kalau itu dulu bisa itu. Kalau sudah mentok, bang itu sebenarnya adalah istriku bang. Oh gitu. Jadi ada prosesnya, tidak langsung wah obral cerita. Atau kalau anda ada orang datang pada anda yang ada bau-bau gunjingan, maka anda tidak usah menerima sebagai seorang, mohon maaf ya ukhti, tidak boleh itu. Saya tidak mau dosa juga, amal saya sedikit. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Saya nggak ngerti ilmunya masalah itu. Ayo datang kepada Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan yang bisa menyelesaikan. Cuman kadang-kadang kita tuh nggak bisa begitu. Karena apa? Menikmati kadang-kadang. Kita kan biasa manusia. Ditanya orang menikmati ini. Makanya kehebatan ilmu itu apa? Biarpun orang tidak mengerti, kalau dia dianggap berilmu, dia senang, begitu kan? Ilmu itu hebatnya ilmu apa? Biar orang tidak punya ilmu, misalnya kita tidak punya apa-apa, dibilang, wah alim tuh, bangga dapat tentang-tentang, padahal nggak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Ini ilmu itu hebatnya ilmu apa? Biar orang nggak punya ilmu, dibilang dia punya ilmu, dia senang. Ini ilmu. Maka dari itu, ibu bagus mungkin, dan tinggal ibu menyambungkan saja kepada ahlinya. Siapapun yang di rumahnya, banyak orang datang kepadanya, sambut mereka, tapi tidak menyambut semua keluh kesahnya. Sambut kedatangannya, dia punya masalah, Anda bawa kepada orang yang punya ahli. Kalau dia ingin menggunjing, hati-hati. Anda dengar tak sudah dosanya sama.
dengar orang menggunjing sama dosanya. Sebab gunjing itu karena Anda dengar. Nggak ada orang gunjing duduk sama tembok, hei tembok, tetanggaku kemarin begini, nggak ada. Atau dia ketemu kambingnya, kambing tahu nggak kamu? Nggak ada. Gunjing itu pasti dengan manusia. Maka di saat Anda dengar begini, lanjut gunjingannya. Apalagi Anda begini, wah tambah jadi. Jadi kalau ada orang gunjing, harga mati. Anda ingatkan dia atau Anda tinggalkan dia. Yang ketiga, nggak ada. Anda duduk dari itu, ikrar, mengakui. Wah, didengar, tambah jadi. Di samping Anda mendengar, kuping Anda akan kotor. Banyak ngelihat aibnya orang. Paling sedih ngelihat aibnya orang. Kita aja setiap saat minta, ya Allah, tutup aib hamba-hambamu dariku. Aku tidak pengen tahu. Yang sudah aku tahu bikin aku lupa. Dan sekarang kedatangan aib-aib begitu, pusinglah kita. Ya seperti itu ya. Terima kasih ibu yang bertanya, kelihatannya tempat didatangi oleh orang. Maka pertama, Anda semakin banyak belajar untuk bisa menyelesaikan problem mereka. Jika ternyata Anda tidak bisa dalam ini, jangan biarkan mereka terlantar, hantarkan kepada orang di kiri kanan Anda yang Anda duga dia adalah bisa menyelesaikan permasalahan, maka Anda termasuk mendapatkan bagian pahala tersebut. Insyaallah semangat. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.